Baik. Jadi ini kita melanjutkan lagi dari sharing session yang sebelumnya kita lakukan dari Rabu. Nah, materi hari ini adalah terkait penggunaan pusher, begitu, yang akan dipresentasikan oleh Mas Yoga Meleniawan sama Mas Ramli. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, supaya tidak menunda waktu lagi, maka kepada Mas Yoga dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Mas Umar. Mungkin sebenarnya saya izin untuk meminta waktu rekan-rekan semua beberapa menit ke depan untuk melakukan sesi sharing ini, teman-teman. Oke, dikarenakan saya juga mendapatkan tugas dari Pak Azik untuk menyampaikan beberapa materi ya, terkait dengan pusher khususnya. Sebenarnya saya izin share terlebih dahulu. Oke, di kesempatan kali ini, mungkin kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana cara kita membuat job queue batching pada Laravel dengan indikator proses secara real time itu menggunakan pusher, teman-teman. Ya mungkin dari teman-teman juga sudah familiar dengan yang namanya job queue ini yang ada di Laravel ya, teman-teman. Istilahnya udah jadi bestie mungkin buat teman-teman juga. Oke, mungkin untuk penjelasan ini bisa teman-teman baca secara mandiri ya di artikel yang sudah saya buat di Knowledge Base. Nanti kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Ada real-time progress indicator yang sedang berjalan sekarang. Oke, di sini juga udah dituliskan konfigurasi maupun implementasinya. Nanti teman-teman bisa membuat dua migration baru, yaitu queue table dan job batches, sorry. Kemudian teman-teman bisa nanti melakukan instalasi package real-time job batching ini yang sudah kemarin sempat saya buatkan. Kemudian bisa dilakukan juga konfigurasi pusher. Terkait dengan konfigurasi, saya kira dari teman-teman pasti juga mungkin sudah pernah dengar istilah di pusher ini sendiri. Pusher ini sendiri itu merupakan salah satu WebSocket service yang free maupun berbayar itu juga ada. Dan kalau free kita cuma dapat jatah 200 message per hari aja. Oke. Setelah itu untuk implementasinya nanti teman-teman bisa membuat sebuah kelas repository sendiri. Nanti untuk implements-nya dan bisa implement interface dari package yang sudah dibuat. Untuk lokasi lokasi file repositorinya nanti bisa disesuaikan dengan arsitektur yang teman-teman gunakan ya. Kalau misalkan ada yang menggunakan modular dan DDD bisa disesuaikan sendiri. Nah, untuk di function get all ini, teman-teman bisa melakukan query, kemudian untuk returnnya berupa collection, yang nanti akan dilakukan looping oleh package-nya nanti. Kemudian di dalam function save ini adalah salah satu proses transaksional terhadap database. Kita akan melakukan, contohnya di sini update terhadap atribut is verification. Nah, kemudian untuk implementasi di controller, teman-teman cukup eh, membuat dua baris kode seperti ini, yang cukup sederhana. Kemudian untuk set repository ini adalah kelas repository dari teman-teman yang udah dibuat tadi. Oke, untuk setup JavaScript saya kira di dokumentasi Pusher juga sudah ada. Kemudian untuk nama channel ini masih default dari package. Mungkin untuk kedepannya eh, kalau misalkan memang package ini dibutuhkan, mungkin ada pengembangan terkait dengan nama channel maupun nama broadcast ini yang dibutuhkan. Oke, nanti kurang lebih respons dari pushernya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin saya akan coba sedikit
bedah bagaimana proses dari package ini berjalan ya teman-teman. Di sini kita coba master job. Oke, kita akan coba visualisasikan juga biar teman-teman mungkin nanti ada gambaran. Jadi untuk konsep yang sekarang itu kita pakai job chaining. Biasanya kan kalau kita nggak pakai job chaining, proses itu akan kita masukkan ke dalam satu job aja. Nah, kalau kita menggunakan job chaining ini, dalam satu job chaining itu terdiri dari lebih dari satu job. Jadi, di dalam job ini ada proses yang akan terjadi, kemudian di dalam job chaining ini ada master jobnya. Jadi kurang lebih ini master job itu berada di dalam job chaining. Mungkin dari job chaining ini eh, sebenarnya di dokumentasi Laravel juga sudah ada. Teman-teman bisa membuka eh, materi tentang queues itu di section job batching. Ini juga sudah dijelaskan secara rinci. Oke. Di master job ini sendiri itu kita akan melakukan pengambilan data terlebih dahulu kepada database, teman-teman. Nah, setelah datanya diambil, maka kita akan lakukan looping. Nah, di dalam proses looping ini kita akan masukkan setiap data itu ke dalam bentuk job. Oke. Setiap setiap data value ini akan kita masukkan ke dalam job, yang mana job ini akan kita masukkan ke dalam job chaining. Untuk bentuk job chainingnya nanti kurang lebih seperti ini. Berhubung kita itu menyesuaikan dengan jumlah data, maka kita perlu memberikan array kosong seperti ini. Nanti kita coba tambahkan secara manual di dalam proses loopingnya. Nah, di dalam job yang ini, kita lakukan transaksional terhadap database. Itu kita lakukan update user seperti ini. Kemudian kita lakukan event broadcast terhadap pusher. Untuk event broadcast itu teman-teman juga bisa mengakses di materi broadcasting di Laravel juga. Di sini juga sudah cukup lengkap terkait dengan penjelasan dari broadcastingnya juga. Oke, oke di sini akan uh, kita coba ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan proses job batching ini, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Itu akan ada real time progress indicator seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah case condition, tabnya kita close, kemudian kita buka lagi. Nah, ini prosesnya juga masih tetap berjalan sesuai dengan proses yang dijalankan oleh sistem sekarang. Kemudian untuk melakukan monitoring, teman-teman nanti eh, akan ada dua tables baru, yaitu job batches dan jobs. Kita coba. Nah, ini adalah total job dan pending job yang mungkin akan dieksekusi oleh job chainingnya ini. Nah, ini adalah secara visualisasi sesuai dengan yang saya sudah jelaskan di gambar tadi. Itu ada dua job chaining, teman-teman. Yang pertama itu isinya master job, terus yang kedua ini adalah masing-masing proses dari update-nya. Jadi sama seperti ini, ada dua job chaining. Kalau kita sekarang mungkin kita akan coba proses job yang biasa digunakan tanpa menggunakan job chaining. Ya mungkin caranya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan job biasa, kemudian di dalam job ini kita lakukan proses transaksional terhadap database. Oke. Ya udah. Secara feedback dari UI, kita cuma mendapatkan pesan message seperti ini. Kita istilahnya nggak boleh kepo dengan proses yang terjadi. Hanya Tuhan dan Laravel yang tahu ini. Saya sebenarnya job ini juga sudah berjalan. Nah ini status verifikasinya sudah berubah. Oke. Terus apakah job chaining ini bisa kita gunakan? Sorry, cara seperti ini bisa hanya kita gunakan untuk proses transaksional aja. Itu sebenarnya tidak. Kita juga bisa melakukan cara seperti ini tuh di dalam fitur import Excel juga.
Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika kita melakukan import Excel, itu juga terdapat proses indikatornya juga. Tapi teman-teman nanti perlu menggunakan package dari Laravel Excel, nih, laravelexcel.com. Di package ini itu sudah support dengan queue. Tapi teman-teman juga harus mengimplementasikan dua kelas ini, with chunk reading dan sort queue. Oke, mungkin sejauh ini apakah dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan ya terkait cara pemrosesan job chaining seperti ini? Baik, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oh ya, Mas Ali, silakan Mas Ali. Halo, dengar nggak Mas ya, suara saya? Masuk. Eh, mau tanya soal job training ini apa bisa kita membuat job di mana eh, job itu satu job dependensi terhadap job lainnya. Jadi satu job atau queue itu tidak akan dieksekusi sebelum queue yang satunya itu selesai gitu. Bisa Mas? Soalnya kan gini kan beberapa kasus itu ada kita tuh membuat job di mana tasknya itu sangat besar. Mm-mm. Kemudian kalau diperhatikan satu job besar itu tuh kadang ada proses yang gagal di tengah itu kita tidak tahu harus ngecek satu-satu gitu. Nah, apakah bisa misalkan saya misalkan buat job itu banyak terus di training ini tapi harus urut gitu. Gitu Mas kira-kira. Oke, Mas Ali. Mungkin saya izin menjawab terkait dengan pertanyaan dari Mas Ali. Itu apakah bisa satu eh, job training ini lebih dari satu job ya, Mas Ali? Iya, benar. Dan Di harus harus urut ya? urut juga. Oke. Misalkan satu gagal maka ya udah berhenti di sana atau ya gimana gitu. Oke, untuk job training ini sendiri, itu kalau misalkan dari Mas Ali membaca di dokumentasi Kiusnya, itu ada misalnya callback dari job trainingnya juga. Nah, ini valid jobs di inspecting batches. Ini udah udah lengkap istilahnya. Kemudian jika pingin jobnya itu berurutan, itu sebenarnya sama sih. Konsepnya kita masukkan seperti ini caranya. Atau kalau dari package yang sudah dibuatkan tadi secara dinamis ya. Misalkan kita pingin memasukkan job itu by condition. Jadi kita buat bus batch yang kosong. Kemudian di sini kita tambahkan ke job chainingnya. Nanti akan dieksekusi secara berurutan. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab Mas Ali? Berarti tinggal dimasukkan aja di trainingnya ini Mas ya. Nanti di yang apa di handle-nya tadi yang ada yang job file dan lain-lainnya itu ya. Iya, betul. Oke, oke, terima kasih Mas. Nah, dari rekan-rekan yang lain, berarti sudah cukup jelas kah ini atau gimana dari teman-teman? Cukup jelas, jelas. Oh, Mas, saya kan ketinggalan nih. Enggak. Sebenarnya ini kalau saya butuh ini sih, implementasi aja. Maksudnya biasanya buat apa ya ini ya?
mungkin kasih contoh kasus yang ada di aplikasi kita gitu deh Mas. Soalnya istilah Eh, pusir ini saya jujur baru tahu ini. Ya, terima kasih Mas Yoga, Mas Umar. Oke, mungkin eh, dari Mas Iki butuh contoh ya. Eh, Iya Mas, benar. Sebentar. Saya coba contohkan menggunakan aplikasi payroll ini. Oke, mungkin di proses hitung gaji ini di MyTest Payroll itu bisa kita gunakan seperti ini untuk melakukan perhitungan dari setiap usernya. Masing-masing user akan dihitung. Oke, kurang lebih seperti ini sih. Setelah proses hitungnya sudah selesai, ya udah ditampilkan aja. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Mas Pamungkas, mungkin menambah dari Mas Ziki ya Mas. Hmm. Mungkin bisa ini nggak Mas? Spesifik kapan sih kita harus pakai ini, kapan sih nggak perlu gitu. Maksudnya ketika kita misal prosesnya itu terlalu lama, nah terlalu lama itu berapa menit kira-kira? Ataukah emang harus ada requirement khusus dari user yang Mas ini loadingnya lama, bisa nggak eh, loadingnya ditampilin lebih baik atau kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kapan sih kita harus pakai ini, kapan sih nggak perlu gitu. Mungkin karena effortnya juga mungkin besar bagi kita yang nggak pernah pakai gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Abi. Kebetulan kapan penggunaan dari job batching ini kita gunakan? Eh, Kemarin itu saya sempat eh, chattingan sama sahabat saya, itu namanya ChatGPT. Ya, oke. Saya tuh tanya sama beliau, itu misalkan saya mempunyai 1.000 data di database MySQL lah. Itu saya ingin melakukan update ke 1.000 data tersebut. Itu cara yang pertama, itu saya langsung update 1.000 data. Kemudian cara yang kedua itu saya pecah satu data, kemudian saya lakukan proses update ke database. Nah, beliau ini eh, menjelaskan juga pecah data dan melakukan update ini umumnya lebih direkomendasikan karena apa? Alasannya beban dari server, kemudian transaksi yang terlalu besar, locking dan konflik yang mungkin ini penjagaan dari race condition. Misalkan dilakukan sebuah proses transaksi terhadap database ya. Nah, ini untuk solusinya juga mengemukakan update menjadi lebih kecil, transaksinya juga lebih kecil. Untuk pemantauan prosesnya, misalkan menggunakan job batching ini, kita kan bisa memantau proses yang berjalan di UI juga. Jadi kapan menggunakannya, ya mungkin misalkan ada khususnya banyak data yang akan kita proses, kan ya mungkin nggak mungkin kita langsung proses misalkan 5.000 data secara langsung. Itu pasti kan eh, akan membebani kinerja dari database. Tapi kalau misalkan memang cuma kita melakukan update, ya mungkin 10 data, saya kira menggunakan langsung eh, comment update ke comment transaction terhadap database, nggak masalah sih sebenarnya, tidak dimasukkan ke dalam job ini. Kurang, eh, kurang lebih seperti itu, Mas Abi. Baik, makasih Mas. Sama-sama, Mas. Saya juga nanya, Mas. Oh ya, silakan Mas Andi. Nah, ini saya baca sekilas dari dokumentasi yang ada di Laravel ini menggunakan WebSocket ya seperti itu. Ini apakah perlu instalasi, kalau tidak salah WebSocket itu perlu
JavaScript yang menangani di sisi klien seperti itu. Apakah ini hanya cukup sekali install sudah termasuk di dalamnya atau harus setting di sisi kliennya seperti itu, Mas? Oke, eh, kebetulan ini Pusher adalah salah satu WebSocket service. Ini kenapa saya pilih Pusher? Ini salah satu service yang secara konfigurasi dan instalasi paling mudah dari beberapa WebSocket yang sudah disediakan secara free. Jadi nanti teman-teman bisa langsung konfigurasi Pusher. Nah, enaknya kalau kita pakai Pusher ini itu juga sudah disupport sama si Laravel. Kalau misalkan teman-teman buka uh, materi broadcasting itu di Pusher Channel. Nah, ini udah ada bagaimana cara konfigurasinya. Nanti ketika kita membuat sebuah, sorry, saya bukakan mungkin ya. Nah, ketika kita membuat channel baru, itu kita bisa pilih bahasa yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan jQuery ya. Kemudian backend-nya kita menggunakan Laravel. Coba buat. Nah, ini udah ada cara pemasangannya juga di JavaScript. Kemudian untuk konfigurasi di Laravel juga sudah ada sih. Ini tinggal masukkan ke env, kemudian kita lakukan instalasi dari package pushernya. Dan ini juga salah contoh broadcastingnya. Seperti itu sih. Apakah sudah menjawab Mas Andi? Iya, Mas. Tanya lagi, Mas. Ini kalau misalnya pakai pusar kan katanya tadi dibatasi sekian message per hari seperti itu, Mas ya. Eh, dan kalau misalnya kita pakai service pusher.com ini apa kalau misalnya suatu saat untuk program yang jangka panjang misalnya sampai berpuluh-puluh tahun seperti itu, apakah apa Anda khawatir service dari pusher.com ini sewaktu-waktu down atau berubah kebijakan seperti itu, Mas? Atau mungkin ada solusi lain selain pusher.com ini, Mas? Pilihannya seperti itu. Eh, Oke, untuk mungkin terkait dengan limitasi dari pushernya, itu 200.000 message, saya kira masih masih lebih dari cukup ya untuk dihitung satu hari. Tapi kalau misalkan nggak tahu kalau 10 tahun ke depan terus pushernya tutup nggak tahu. Tapi ada sebenarnya ada solusi lain dari pusher itu kita bisa menggunakan socket.io. Ini juga salah satu WebSocket service juga. Ini juga free yang bisa digunakan. Cuma kalau misal kemarin sempat pak mau pakai ini, tapi terkendala di Redis untuk di production aplikasi di MyTS-nya. Saya kurang tahu sih untuk eh, solusinya gimana gitu. Jadi kemarin diputuskan untuk pakai Booster aja sementara. Kurang seperti itu Mas Andi. Oke. Untuk WebSocket itu kan memang harus ada servernya kan seperti itu. Kalau misalnya kita bangun sendiri gitu, mungkin di deploy di ITS di servernya ITS sendiri, tidak perlu ke pusher atau socket.io. Apakah memungkinkan seperti itu? Apa ada yang bisa dipakai, Mas? Apa ada apa namanya tool yang bisa dipakai untuk deploy di server sendiri seperti itu? Untuk itu saya masih belum tahu sih Mas. Sepertinya sih bisa, tapi saya belum pernah tahu dan belum pernah mencoba. Apakah ada pertanyaan lagi dari Mas Andi? Nah, dari Mas Ali kayaknya sudah cukup ya. Tadi Mas Ali kayaknya angkat tangan tadi Mas Ali. Sudah terjawab, Mas. Oh, sudah terjawab. Sama kayak Mas Andi tadi soal booster.
Oh iya. Makanya mungkin kita bisa punya WebSocket sendiri gitu. Soalnya kan kalau WebSocket tuh eh, kegunaannya macam-macam. Apa tuh? Khususnya untuk yang apa? Tampilan real time itu biasanya. Mungkin bisa dieksplor ini Mas Ali, RabbitMQ. Itu open source juga. Jadi tanpa bayar bisa oprek RabbitMQ. Kalau server sendiri, sebenarnya saya baru tahu ada pusat.com ini, Mas. Dulu saya pernah pakai WebSocket ini untuk live update seperti itu di server sendiri. Cuman masalahnya itu apa namanya? Servisnya itu sering down. Loh, kok sudah ada update ya seperti itu. Setelah dilihat di servernya ternyata mati, harus dinyalakan lagi seperti itu mungkin. Itu sih yang kendala yang pernah saya hadapi, mungkin bisa di-sharing seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mas Andi, masukannya sama Mas Ali. Ya sebenarnya mungkin aja ya bikin bikin apa namanya WebSocket sendiri ya. Cuma nggak tahu apakah ada apa enggak nanti ke sana. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin sharing sessionnya bisa kita cukupkan ya. Terakhir nih Mas, terakhir Mas. Oh ya Mas Andi silakan. Ini kan tadi kegunaannya salah satunya untuk memproses data yang sangat besar seperti itu. Itu apakah eh, pemrosesannya itu ada kemungkinan apa itu yang namanya biasanya kalau misalnya waktunya terlalu lama itu Mas? Time out, Timeout. Mas. Time out seperti itu. Apakah dengan menggunakan konsep yang lain? Oh ini tidak mungkin time out Mas, soalnya diproses begini-begini seperti itu. Itu sih yang saya masih penasaran. Oke. Di sebenarnya di Laravel sendiri juga sudah ada parameter sendiri untuk queue-nya. Ini nanti misalkan kita tuh bisa memberikan parameter sleep, trace, dan max time execution-nya. Jadi misalkan udah melebihi ini, kita coba ulangi lagi, kita coba ulangi lagi. Tapi ya ada kemungkinan sih masih eh, timeout itu ada, cuma nggak sebesar kalau misalkan kita tidak menggunakan queue. Mungkin saya nambahin terkait timeout ya. Jadi timeout itu kan macam-macam. Ada kalanya timeout ya karena nggak bisa connect ke DB misalnya. Nah, terus ada juga eh, timeout yang emang karena scriptnya ngeloadnya terlalu besar kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini kan pakai yang dipakai di Rancher itu kan kalau nggak salah timeout dari apa namanya Nginx proxy itu 30 detik kan. Jadi kalau sekarang timeout itu rasanya ini nih. Menurut saya jadi bingung ngomong apa. Nah, jadi biasanya kalau timeout itu kan eh, full koneksi lalu nggak ngirim respon lagi kan. Dan emang ada dibatasi timeoutnya. Jadi kalau ngomong job itu timeout ya bisa jadi. Tapi ya perlu diketahui dulu timeoutnya terkait timeout dari DB atau memang sebenarnya kepanjangan. Jadi tidak serta-merta eh, khawatir timeout terus nggak jadi buat job kayak gitu.
Jangan kayak gitu kayaknya. Mungkin gitu aja. Baik, dari teman-teman ada tambahan atau pertanyaan lain? Kayaknya sudah ya, sudah setengah jam juga. Baik, terima kasih Mas Yoga atas materinya. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang datang, yang menghadiri Zoom ini. Eh, untuk itu saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun.